Halo guys, balik lagi di vlog Daniel Creative Studio. Nah, mungkin 2 vlog terakhir gue cukup banyak ngebahas terkait visual. Nah, untuk vlog kali ini, gue akan membahas sesuatu yang jauh berbeda, yaitu audio. Oke, sebelum kita ngomongin terlalu jauh tentang materi yang mau gue bawa, nah, seperti yang gue bilang gitu, kenapa gue bahas dan gue pisah audio dan visual? Karena memang ini adalah sesuatu yang jauh berbeda. Dan dalam hal multimedia, keduanya harus bagus. Kenapa gitu? Karena tentunya dong, lu mau supaya orang itu mengerti, apalagi yang ada yang audio dan ada yang visual ya, mengerti secara audio dan visual gambar yang lu tampilin gitu. Kadang-kadang ada narasinya. Nah, ketika gagal suaranya ya tentu saja orang nggak akan ngerti gitu apa yang mau lu sampaikan. Nah, di vlog kali ini gue bakal bahas tentang teorema dasar dari suara, frekuensi, amplitudo, dilanjutkan dengan beberapa informasi terkait sound system zaman dulu dan zaman sekarang, dan terakhir gue bakal sedikit bahas yang agak teknik, yaitu transducer dan amplifier. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita mulai bahas tentang suara. Oke, di sini gue punya gambar tentang bagaimana suara itu masuk ke dalam telinga kita gitu. Jadi, gue di sini buat suatu ilustrasi lah, suara itu datang dari getaran garpu tala gitu. Hampir semua suara itu datang dari getaran. Kalau lu buka speaker, sebenarnya itu ada membran yang bergetar yang menghasilkan suara. Nah, suara tersebut kita bisa bilang sebagai source ya, atau sumber suara. Nah, lalu suara itu merambat di dalam medium udara gitu dengan kecepatan atmosfer atau kecepatan suara di atmosfer yang normal itu yaitu 345 milisecond. Dan akhirnya masuk ke telinga kita gitu. Diterima oleh rumah siput dan akhirnya ditransfer melalui sistem saraf kita ke otak kita gitu. Nah, sebenarnya suara itu ada frekuensi dan amplitudo gitu. Nah, frekuensi itu adalah jumlah gelombang per detiknya gitu. Jadi ketika kita ngomongin frekuensi itu adalah sebenarnya jumlah gelombang gitu. Jumlah gelombang, dan di saat lu ngedengerin suatu suara dengan frekuensi yang berbeda-beda, yang lu dengerin adalah nada yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika kita ngomongin lu main kunci C gitu atau main kunci D, frekuensinya itu berbeda. Ketika amplitudonya bisa sama. Nah, di sini gue punya ilustrasi gambar tentang apa itu frekuensi gitu. Nah, bisa lu lihat di sini bahwasannya satu gelombang itu sebenarnya adalah satu puncak dan puncak. Nah, di sini ada 3 gambar gitu. Yang di sebelah kiri itu frekuensi yang rendah ya, bisa lu lihat gitu. Dimana jumlah gelombang kalau kita anggap dalam satuan waktu yang sama nih dengan yang di tengah dan yang di kanan itu hanya ada sedikit dibandingin yang paling kanan. Frekuensinya tinggi karena jumlah gelombangnya jauh lebih banyak. Nah, sedikit gue bakal bahas hubungan antara frekuensi dan periode. Gitu. Jadi frekuensi dan periode itu adalah F sama dengan, atau frekuensi 1/T. Di saat kita ngomongin frekuensi itu ada jumlah getaran per detik, periode adalah jumlah yang dibutuhkan untuk satu getaran mencapai gelombang penuh. Gitu. Memang periode itu bukan hal yang sering kita bahas ketika kita ngomongin audio. Cuman ini adalah suatu ilmu yang cukup penting gitu untuk kedepannya ketika lu ngebahas tentang frekuensi atau gelombang pada umumnya. Nah, kita nggak bisa dong cuma bahas tentang frekuensi-frekuensi secara teoritis. Nah, di sini gue mau ngasih tahu ke lu hubungan antara frekuensi dan manusia. Nah, mungkin lu beberapa udah tahu gitu. Oh, manusia itu bisa mendengar di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Artinya apa sih gitu ya? Nah, jadi sebenarnya artinya itu manusia bisa mendengarkan suara dengan frekuensi 20 getaran per detik dan juga hingga suara dengan frekuensi atau getaran sampai 20.000 Hz.
Nah, memang tidak, kepekaan manusia itu tidak benar-benar di seluruh frekuensi itu peka ya. Terutama ketika udah faktor umur. Ketika orang sudah mulai berumur, maka akan ada beberapa frekuensi-frekuensi rendah dan frekuensi tinggi yang akan hilang gitu. Jadi, ini saran banget dari gua. Hati-hati gunakan telinga gitu. Jangan sering menggunakan headset dengan suara yang kegedean, karena itu tentunya akan merusak fungsi dari telinga lu gitu. Nah, kalau kita ngomongin telinga sebagai pendengar, gimana kalau mulut atau suara manusia? Nah, sebenarnya mulut kita itu mengeluarkan frekuensi di antara 100 Hz sampai 10.000 Hz aja gitu. Nah, dan kepekaan manusia itu paling tinggi itu ada di antara 1000 Hz atau 1000 getaran per detik sampai 4000 Hz. Nah, di sini adalah rentang di mana Tuhan memberikan kita rentang frekuensi untuk kita berkomunikasi. Kayak gue sekarang lagi ngobrol ini, ya mungkin di rentang 1000 sampai 4000 Hz gitu. Di sini gue juga bakal ngomongin sedikit tentang gimana alat musik terhadap frekuensi. Nah, jadi ketika lu mau tahu nih, lu bisa lihat nih di diagram yang gue kasih ke lu. Lu bisa lihat kalau piano itu frekuensinya jauh gitu. Karena lu tahu sendiri nada terendah piano sampai nada tertingginya itu hampir bisa dibilang piano itu ada di seluruh rentang yang ada di alat musik. Yang paling kecil mungkin ya bass betot, bass violin ya. Dan lu juga tahu kalau main drum itu banyakan bass, jadi tentu frekuensinya rendah. Sedangkan yang tinggi-tinggi ya contohnya seperti flute, piccolo gitu, violin gitu. Nah itu yang frekuensinya cukup tinggi dan itu akan nanti sangat bermanfaat ketika lu mau mengatur suara di frekuensi-frekuensi tersebut. Ketika lu tahu frekuensi dari alat musik ini di mixer. Oke, sekarang kita sudah cukup nih bahas tentang frekuensi. Apa sih yang bakal gue bahas nih guys selanjutnya? Tentunya gue akan bahas lagi ke amplitudo. Nah, mungkin ini adalah hal yang paling gampang buat lu bayangin ya, amplitudo. Amplitudo itu apa sih gitu? Amplitudo itu sebenarnya adalah besar suara gitu. Maksimumnya, swingnya berapa gitu. Nah, itu adalah amplitudonya gitu. Dan amplitudo ini biasanya digambarkan dengan desibel gitu. Jadi ketika lu mendengarkan suara dengan amplitudo tinggi, pasti desibelnya tinggi. Nah, biasanya amplitudo sendiri itu dihubung-hubungin dengan yang namanya energi. Jadi ketika lu punya suara dengan energi tinggi, tentunya amplitudonya juga tinggi gitu. Sehingga ketika lu mau bikin suara yang keras, lu butuh energi yang lebih keras juga. Contohnya ketika lu ngomongin tentang speaker. Nah, speaker dengan watt yang tinggi akan menghasilkan amplitudo yang tinggi juga gitu. Tentunya di sini lu bisa sadari di kehidupan sehari-hari ketika lu menggunakan amplitudo tinggi itu tentunya bisa juga menyakitkan ke telinga lu kan ya. Nah, di sini gue punya diagram tentang dynamic range dari telinga kita. Nah, di sini lu bisa tahu bahwa threshold kita tuh ada di 0 dB, di mana ketika lu pergi ke taman, country park, itu ada di 20 desibel. Nah, ketika kita ngobrol, kayak gini, ngobrol biasa dengan orang, itu ada di sekitar 40 desibel. Dan ketika lu lagi ngobrol-ngobrol di kelas, itu ada di sekitar 60 desibel. Nah, ketika lu mendengarkan di atas 120 Hz, yang biasanya ada di konser-konser rock, itu lu akan mulai merasa kesakitan di telinga lu gitu. Dan itu udah bahaya. Jadi, please, untuk kesehatan lu, jangan sampai lu keseringan dengar musik dengan amplitudo yang terlalu tinggi, karena itu bakal nyakitin telinga lu banget. Hati-hati banget dengan telinga lu, supaya kepekaannya itu bisa kejaga, walaupun umur lu semakin besar. Terutama ya mungkin ketika lu ingin berkarir di multimedia, terutama di audio, tentu dong lu mau supaya telinga lu tetap bisa mendengarkan frekuensi-frekuensi supaya orang-orang lain bisa ngedengerin dengan mantep gitu ya. Oke, cukup dengan frekuensi dan amplitudo gitu ya. Sekarang gue mau sedikit ngebahas tentang sound system. Nah, dulu orang-orang dulu itu menggunakan sound system itu udah berbeda jauh guys dibandingin sekarang. Sekarang lu tinggal colok ke listrik,
dan lu kurang lebih udah bisa dengan mudah mendapatkan suara yang bisa lu adjust gitu. Nah, kalau dulu orang itu menggunakan tabung-tabung seperti trompet gitu. Ketika lu mau ngomong, orang tuh pakai tabung-tabung besar layaknya sebuah trompet. Nah, itu tuh sangat-sangat tidak mudah, sehingga akhirnya ada inovasi-inovasi yang mengarah ke sound system modern sekarang. Lu sekarang bisa lihat dengan mudah kalau suara itu bisa dibawa menggunakan listrik gitu. Sound system sekarang ada yang di atas, ada yang bisa di bawah. Ketika lu nonton konser ada di kiri kanan, atas bawah. Nah, itulah sound system yang sekarang, di mana sinyal itu sudah banyak ada perubahan jenisnya gitu. Ada dari suara menjadi listrik ditangkap oleh mikrofon, lalu dari mikrofon itu dialirkan ke mixer dan akhirnya menjadi suara di speaker. Berbeda jauh itu dengan dulu yang hanya perubahan amplitudo gitu. Trompet dari suara kecil bisa ke gede gitu kan. Nah, itulah perbedaan yang sangat jauh antara sound system modern dan yang dulu atau tradisional. Oke, kita di bahasan terakhir, yaitu transducer dan amplifier. Nah, oke. Mungkin lu lebih sering ngedengar amplifier ya. Amplifier itu sesuatu yang membesarkan gitu. Atau bahkan bisa juga mengecilkan gitu, mengecilkan energi. Nah, contohnya apa sih gitu ya? Ya mungkin itu kayak mixer audio, equalizer, reverb, lalu ada dynamic processor yang menggunakan komputer. Nah, itu semua bagian dari amplifier gitu. Nah, di sini dia tidak ada perubahan energi, hanya perubahan ukuran dari energi tersebut gitu. Energi listrik tetap energi listrik tapi diperbesar aja misalnya. Atau enggak sinyal dari yang kekuatan 10 desibel menjadi 20 desibel. Itulah amplifier. Nah, kalau transducer ini berbeda. Dia mengubah energi. Nah, apa sih bang? Gitu kan, contohnya. Nah, ini guys, jadi contoh dari transducer adalah mikrofon yang gue pakai nih kan. Dia mengubah suara gue menjadi listrik yang akhirnya diproses oleh mixer atau komputer gue gitu. Sama seperti speaker juga. Speaker itu kan mengubah energi listrik yang ditransfer oleh mixer gitu ya, oleh komputer menjadi getaran. Nah, itulah kenapa kita sebut mikrofon atau speaker itu sebagai transducer, sedangkan mixer audio sebagai amplifier gitu. Dan di sini gue punya mungkin skema yang paling sederhana, yang sampai yang lumayan agak kompleks dari peralatan audio. Nah, ini adalah skema 1, gue kasih lu skema paling sederhana. Ada 2 transducer dan 1 amplifier gitu. Dari mikrofon, tentunya lu ngambil suara, lalu diubah menjadi listrik, lalu di-amplify oleh amplifier. Sehingga ketika speaker mengeluarkan suaranya, energinya jauh lebih besar. Gitu. Dengan tentunya getarannya. Ini adalah skema kedua yang cukup sedang. Bisa gue bilang sedang karena tidak terlalu rumit. Jadi dari mikrofon lu masukin ke mixer. Nah, di mixer ini lu bisa mengubah sedikit ukuran dari amplitudo di tiap frekuensinya. Lu bisa sedikit ngasih efek gitu ya. Di mixer-mixer zaman sekarang itu cukup banyak efek yang bisa lu mainin sehingga suaranya itu bisa cukup menggaung atau bisa memberikan skema-skema yang berbeda. Contohnya seperti concert hall atau sedikit diberi delay atau reverb gitu. Nah, akhirnya nanti masuk ke equalizer dan di-amplify lagi seperti biasa ke amplifier dan akhirnya ke speaker gitu. Yang diubah dari suara dari listrik ke getaran yang menghasilkan suara gitu. Dan ini yang terakhir, mungkin lu pusing gitu lihat. Karena memang ini cukup kompleks yang ini ya. Dimana lu tuh biasanya ini ada di studio, dimana ada orang yang sedang recording dan dia harus terisolasi banget gitu ya. Sehingga ada monitor speaker si orang yang bernyanyinya atau orang yang menjadi sound engineer-nya gitu di ruangan studio. Dan ada juga speaker main gitu ya, speaker utama. Di sini ada mixer, ada EQ monitor, ada EQ utama,
ada amplifier monitor dan amplifier dari ruangan speaker, ruangan utama gitu. Nah, ketika lu ngelihat sekarang ini ya, ada mixer, ada main EQ, ada main amplifier, ya memang kadang-kadang itu sekarang tuh speaker itu udah ada amplifiernya gitu. Nah, itulah yang disebut kadang-kadang speaker aktif dan pasif gitu. Nah, itu bakal gue bahas di episode berikutnya. Jadi tunggu aja hingga episode berikutnya. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe, and comment tentang apapun video yang ini ya lu suka, lu silahkan like supaya gue bisa terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.